Halo, kembali lagi di channel masak ala Ciwi Catering. Video kali ini saya akan membuat cemilan ala kebarat-baratan ya. Ini namanya makaroni skutel. Oke, bagi kalian yang ingin tahu bagaimana cara saya membuatnya, ikutin videonya sampai selesai ya. Makaroni skutel ini juga cocok untuk isian snack box, jadi bisa untuk ide usaha ya. Untuk bahan-bahannya simpel sekali, ini saya menggunakan makaroni rebus ya. Makaroni ini kita rebus cukup selama 5 menit saja. Masukkan makaroninya setelah airnya mendidih. Sesekali makaroninya kita aduk supaya kita tahu udah matang atau belum. Setelah matang, langsung saja kita tiriskan ya, biar tidak terlalu kematangan. Oke, selanjutnya kita siapin bahan lainnya. Di sini ada kornet sapi dan bawang bombay. Selanjutnya bawang bombaynya kita kupas, kemudian kita potong-potong, kemudian nanti kita cincang ya. Boleh cincang manual atau menggunakan chopper. Kali ini saya menggunakan chopper supaya benar-benar halus, karena untuk snack sebaiknya potongannya lebih kecil-kecil. Setelah bawang bombaynya halus, selanjutnya kita siapkan margarin untuk menumis bawang bombaynya. Setelah bawang bombaynya layu dan harum, selanjutnya kita masukkan kornetnya. Karena makaroninya cuma 150 gram, maka ini saya juga pakai kornetnya juga 150 gram ya. Jadi tidak saya semuakan dalam kemasan ini. Kornetnya juga kita tumis sampai layu dan harum, tercium aromanya ya. Kemudian kita masukkan susu cair untuk mematangkan kornetnya. Setelah itu, kita biarkan susunya mendidih sampai terserap oleh kornet. Setelah agak menyusut seperti ini, kita boleh tambahkan seasoningnya seperti garam, gula pasir. Kenapa setelah menyusut? Supaya kita tidak keasinan ya, karena ini udah posisi matang untuk nanti dimasukkan atau dicampur ke dalam makaroni. Oke, setelah matang kita sisihkan dulu. Ini ada satu bahan lagi yang bikin enak. Ini adalah keju yang dipotong dadu ya. Kejunya ini sekitar 100 gram. Oke, selanjutnya makaroninya kita taruh di wadah yang besar karena nanti akan kita campur dengan semua bahannya. Kita masukkan keju potongan dadunya, kemudian olahan beefnya, kornetnya. Selanjutnya ada bahan lagi yaitu susu cair ya. Susu cair ini gunanya untuk mengempukkan adonan makaroni karena setelah ini akan kita kukus. Supaya nanti adonannya empuk dan nyatu, juga tidak ambyar, kita gunakan telur ya untuk sebagai perakatnya. Telurnya kita kocok lepas dulu supaya benar-benar rata, kemudian langsung kita masukkan ke dalam adonan. Lalu kita tambahkan seasoningnya lagi yaitu garam, gula pasir, merica bubuk. Untuk aroma yang lebih wangi, kita boleh tambahkan parutan pala bubuk ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata. Nah, ini susunya agak cair ya, jadi kita diamkan dulu sampai terserap oleh makaroni. Baru setelah itu, setelah agak terserap, kita masukkan ke dalam cup aluminium untuk dikukus. Bagi yang suka akan rasa yang lebih kuat, kita boleh tambahkan kaldu bubuk ya. Jadi gurihnya itu mantap. Setelah diaduk rata, selanjutnya kita diamkan selama 15-20 menit supaya terserap oleh makaroni ya susunya. Nah, ini dia setelah kita diamkan, hasilnya seperti ini.
Oke, saatnya kita memasukkannya ke dalam cup aluminium foil. Ini saya pakai yang ukuran segini karena lebih hemat dijualnya, cocok banget untuk isian snack box. Selain cup yang berbentuk bulat, kita juga bisa pakai cup kotak. Ini juga masih masuk untuk snack box. Selanjutnya, setelah terisi semua ke cup aluminium foil, saatnya kita mengukus ya. Untuk mengukus ini cukup waktunya 20 menit sampai dia kesat dan tidak berair lagi. Setelah 20 menit kemudian kita bisa cek apakah makaroninya udah matang dengan tandanya kalau kita tusuk-tusuk seperti ini dia udah padat, sudah nggak cair lagi. Setelah itu kita siap tiriskan dari dandang, kemudian kita buat toppingnya. Toppingnya itu disebut dengan saus putih atau saus bechamel. Nah, ini dia penampakannya makaroni yang sudah kita kukus ya. Selanjutnya kita buat toppingnya, yaitu saus putih atau yang disebut dengan saus bechamel. Ini bahan-bahannya ada tepung terigu dan susu cair ya. Untuk tepung terigunya ini saya timbang dulu sekitar 50 gram. Lalu kita tambahkan lada bubuk, sedikit garam. Supaya lebih gurih saya tambahkan kaldu bubuk. Dan biar toppingnya ada manisnya, ini saya tambahkan gula pasir. Nah, ini semua bumbunya sudah masuk. Selanjutnya kita tuangkan air susunya. Karena ini akan kita buat kental, creamy gitu. Jadi untuk topping di atasnya makaroni. Oke, kita panaskan di atas kompor sambil diaduk-aduk terus sampai mendidih dan meletup-letup. Jangan ditinggal karena nanti akan membuat cairan ini akan jadi gosong. Jadi kita aduk terus sampai dia mengental. Nah, ini sudah mulai mengental dan sudah meletup-letup. Selanjutnya kita tambahkan satu lagi bahan. Nah, ini kita tambahkan margarin supaya lebih creamy, lebih fluffy gitu ya. Jadi tetap lembut di mulut. Setelah seperti ini kita matikan kompornya dan siap untuk kita toppingkan di atas makaroni skutelnya. Dan setelah ditopping dengan saus putih atau saus bechamel, ini kita tabur lagi dengan keju. Kita taburi dengan parutan keju ya. Mohon maaf ini videonya kelewatan pada saat kita naburin keju. Jadi kejunya itu diparut seperti parutan keju kayak biasanya gitu ya. Kemudian ditaburkan di atasnya. Nah, karena makaroni skutel ini mau dipakai snack box di pagi hari dan saya bikinnya ini sore ya. Maka saya simpan di dalam kulkas, kemudian pagi harinya saya oven ya. Nah, untuk ovennya ini menggunakan teknik oven Mary. Teknik oven Mary itu adalah teknik memanggang dengan di bawahnya diberi air supaya dia tidak kering dan hasilnya juga tetap lembut. Makaroninya kita panggang dengan suhu 180 derajat Celcius selama 20 menit atau tergantung oven masing-masing ya. Bisa 20 sampai 30 menit sampai kejunya berwarna kecoklatan. Nah, ini sudah selesai, warna kejunya juga udah cantik ya. Selanjutnya kita dinginkan, kemudian nanti kita kemas menggunakan plastik OPP yang bening itu.
Dan jangan lupa ditambahkan sendok dan sausnya supaya makin mantap. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga videonya menginspirasi dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kuliner, salam sehat, salam enak.